Masakan berbumbu kunyit memang tidak ada habisnya. Banyak sekali koki yang telah memodifikasi penggunaan kunyit dan menghasilkan aneka sajian yang menarik. Salah satunya adalah ikan acar kuning. Masakan ini nikmat dan bernilai gizi tinggi. Di samping proses pembuatannya juga terbilang mudah. Anda penasaran? Berikut cara membuat ikan acar kuning yang sederhana, mudah, dan praktis. Pemirsa, selain memberikan warna yang cantik pada masakan, kunyit ini juga ternyata dipercaya memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Makanya selain sebagai bumbu masakan, banyak juga digunakan sebagai obat tradisional. Nah, tapi kali ini, siang ini saya akan ajak Anda untuk membuat sebuah masakan yang berbahan dasar kunyit. Ini sudah ada Ibu Ari di samping saya yang akan memberikan kita resep nih pemirsa. Ini ikan acar kuning ya Bu Ari ya. Oke Bu Ari, kita langsung mulai ya. Ini ikan acar kuning apa aja sih bahan-bahannya Bu? Ini ada ikan kembung juga. Ini bahan-bahannya, bahan Ini yang ada buat diuleknya ya. Bawang putih. Terus kemudian perbandingannya nih bawang merahnya 3. bawang merahnya 3. Oke. Kemiri. Nah, ini kunyit nih ini yang pakai jadi bumbu dapur andalan ya untuk masakan-masakan Biar Indonesia terang. ya. Oh, ini ada daun salam. Daun salam 2 lembar aja. Terus daun lagi? sereh. Daun sereh. Laos atau lengkuas ya. Lengkuas. Bisa pakai cabai hijau juga ya. Jadi Ha-ha. perpaduan antara warna kuning dan Dan hijaunya hijau. nanti terlihat. Ini Santan ya. Garam. Ada lagi? Ada Garam. garam, cuka. Oh, cuka. Dan nanti minyak Minyak goreng ya. goreng. Untuk Menggoreng goreng ikannya. ikannya. Ha-ha, dan numis-numis. terus kemudian langkah pertamanya kita harus apa nih Bu? Kita goreng dulu. Ikannya Kita digoreng dulu. Ha-ha, Ini bumbu-bumbu yang ditumis apa aja Bu? yang ditumis yang tadi dihaluskan ada kemiri, bawang Oke. putih, juga Bawang merah bawang ya. merah, tadi bawang ada. merah, bawang putih sama kemiri sama kunyit. Sereh, Serai, lengkuas dan daun salam ya. Kita tunggu masukin ya. dulu sampai harum kemudian dimasukin. Ini warnanya juga udah mulai kuningnya keluar banget ini ya Bu ya. Terus udah mulai aromanya udah tercium banget nih Bu. Tercium wangi. Jadi udah boleh ditambahin apa lagi nih Bu? Udah boleh ditambahin air sedikit. Oh, kita kasih air ya. Air secukupnya. Cukupnya setengah aja. Nah, ini sudah mendidih nih Bu Ari ya, airnya yang tadi kita tambahkan. Terus kemudian ditambahin apa nih Bu? Garam. Garam secukupnya. ya. Nah, oke. Kita masukin ini ya. Cabai. Cabai hijau Cabai terakhir hijau. ya. Wow. Harum. Ya. Nah, ini kalau sudah mendidih, ditambahin lagi santan. Jangan lupa aduk ya. Oh, harus diaduk. Nanti pecah. Oh gitu. Jadi sambil saya aduk deh ini ya. Santan Oke. dari kira-kira setengah kelapa ya Bu ya. Setengah Yang butir penting dari kelapa. kental santannya biar kelihatannya tambah bagus tuh warnanya ya pemirsa. Udah mulai berkurang sedikit ya airnya ya, Bu. Terus udah kelihatan minyak-minyaknya juga nih pemirsa. Jadi kayaknya ikannya udah boleh dimasukin ya Bu. Udah harum. Dicampur Oke, ya. Kita masukin sama ikannya. bumbunya ini. Wow. Ini kayaknya juga udah menyerap sama bumbu-bumbunya, kuahnya udah mendidih juga dan udah kental ya. Kental. Bisa kita angkat dong ini Boleh, berarti. boleh. Oke, kita matiin dulu kompornya. Nah, sekarang tinggal diangkat, disajikan di piring. Ya, kita cobain ya. Oke, ini masakannya Bu Ari nih. Wah, masih panas nih Bu, tapi saya cobain deh ya Coba kuahnya deh. ya. Coba nih. Nih, saya ambil kuahnya sedikit. Warnanya kuning pekat, cantik sekali ya pemirsa warnanya. Masih panas tapi nggak apa ya, kita cobain. Ini enak banget. Sekarang kalau ikannya gimana nih? Coba kita lihat ya. Kalau kulitnya di luar sih sudah mateng ya. Di dalamnya juga nggak terlalu kering ya. Tapi masih ada sedikit juicy jadinya gitu kalau daging tuh. Kita coba pakai kuah ya. Wah, kita cobain. Enak, pemirsa, segar bener deh. Jadi kalau Anda siang ini mau makanan yang sehat, cantik warnanya dan juga lezat rasanya, mungkin ikan acar kuning ini bisa jadi salah satu inspirasi juga ya untuk makan siang Anda. Buatnya juga nggak terlalu susah ya Bu ya. Nggak terlalu susah. Bahan-bahannya gampang ditemui di penjual sayur atau di pasar tradisional. Jadi selamat mencoba.
makan siang begini ya, kayaknya itu enak Enak tadi. banget itu ikan acar kuning. Iya. Bisa masak? Dimakan bisa kalau dimasakin. Dimasakin ya. Ya, ini Dok, yang kunyit tadi kalau diolah masakan seperti itu tadi itu khasiatnya masih ada atau gimana Dok? Ya, jadi kalau kita menggunakan kunyit, kita harus tahu cara mengolahnya seperti apa. Kunyit ini sangat kaya akan antioksidan, antiinflamasi, pokoknya banyak anti-anti hebatnya lah gitu ya. Dan harus diingat bahwa kunyit yang berasal dari alam ini kalau langsung kita makan seperti ini, maka absorpsinya dalam tubuh tidak terlalu bagus. Ya, jadi kalau kita masukkan 1 kilo kunyit kita makan, ternyata yang diserap rendah sekali, absorpsinya jelek, kemudian metabolismenya menjadi lebih cepat dan yang dikeluarkan dari tubuhnya juga cepat. Artinya yang bertahan di dalam tubuh juga tidak terlalu banyak. Jadi harus diapakan ini? Lalu bagaimana triknya? Oh, ternyata dalam penelitian mereka lihat kunyit ini harus digabung, ada temennya. Nah, digabung paling bagus dengan black pepper. Jadi black pepper itu lada hitam. Nah, kalau dikasih lada hitam sebanyak 1 promil, jadi 1/100-nya. Misalnya, dalam kunyit ini zat aktifnya namanya polifenol kurkumin. Nah, kurkumin ini kalau kita mau pakai dosisnya misalnya 100 mg, maka harus ditambahkan si lada hitam ini 1 mg. Nah, hasilnya penyerapan di dalam tubuh itu bisa 2000 kali lebih tinggi. Ya. Jadi kalau makan kunyit harus ada lada hitam. Lada hitamnya. Biar penyerapannya lebih bagus, manfaatnya dapat gitu ya Dok. Selain si lada hitam ini juga bisa harus ada minyak. Karena dia termasuk dalam golongan yang larut lemak. Jadi jangan hanya dilarutin di air seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang ada juga penelitian yang menyatakan ditambahkan madu juga bagus, ditambahkan susu juga bagus gitu ya. Tapi yang paling tinggi bioavailability-nya dalam tubuh adalah menggunakan black pepper. Oke Dok. Baik.